Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Shanturi. Saya adalah peserta Certified Corporate Legal Expert. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu makalah hukum perusahaan dengan studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Izinkan saya membaca PPT yang telah saya buat. Berawal dari latar belakang, perusahaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perusahaan hadir dalam berbagai bentuk, baik swasta maupun badan usaha milik negara, yaitu BUMN, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan nasional. Sebagai badan hukum, perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bidang keperdataan, administrasi, maupun pidana. Oleh karena itu, pengelolaan perusahaan yang sehat dan sesuai prinsip hukum menjadi aspek krusial agar keberlangsungan usaha dapat terjamin dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Namun pada praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang mengalami masalah serius akibat tata kelola dan penyalahgunaan wewenang oleh pengurusnya, baik dari direksi maupun komisaris. Salah satu kasus besar yang mencuat di Indonesia adalah skandal keuangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Sebagai salah satu BUMN di bidang asuransi, seharusnya berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam kasus ini justru menimbulkan kerugian negara yang besar, yaitu mencapai 16,8 triliun rupiah. Kasus Jiwasraya mencerminkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip good corporate governance yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam mengelola perusahaan. Dari perspektif hukum perusahaan, kasus Jiwasraya menjadi contoh nyata bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas mengatur bahwa direksi wajib menjalankan tugas etikat baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perusahaan. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, bahkan hingga ke ranah pidana apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, kasus Jiwasraya layak dijadikan studi yang relevan untuk dianalisis dalam kerangka hukum perusahaan di Indonesia. Rumusan masalah yang saya buat yaitu bagaimana kronologi kasus hukum yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya, apa saja aspek hukum perusahaan yang dilanggar dalam kasus Jiwasraya, bagaimana pertanggungjawaban direksi dan komisaris berdasarkan Undang-Undang 40 tentang perusahaan terbatas, 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, dan yang keempat, implikasi putusan pengadilan terhadap perkembangan hukum perusahaan di Indonesia. Landasan teori hukum perusahaan di Indonesia. Hukum perusahaan Indonesia memiliki dasar dari beberapa regulasi utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan aktivitas bisnis dan tata kelola perusahaan. Di dalam Indonesia, diatur di dalam regulasi tersebut ada beberapa, yaitu KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pengurus perusahaan yang merugikan negara termasuk tindak pidana korupsi dapat dikenakan dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Konsep penting dalam hukum perusahaan. Direksi dan komisaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, yang mana kedudukan direksi diatur dalam pasal 97 yang menyatakan bahwa direksi berkewajiban menjalankan tugas dengan itikat baik, profesionalisme, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan serta pemegang saham. Direksi memiliki posisi yang strategis karena mengambil keputusan utama dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari. Oleh karena itu, kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan oleh direksi tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi yang harus dipikul oleh anggota direksi yang bersangkutan. Sedangkan kedudukan komisaris diatur dalam pasal 114 Undang-Undang PT yang menyebutkan bahwa komisaris berfungsi sebagai pengawas internal terhadap kebijakan dan kinerja direksi.
Komisaris memiliki kewajiban memberikan nasihat, masukan, dan peringatan jika adanya indikasi penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang berisiko tinggi. Dengan demikian, komisaris tidak boleh hanya bersifat pasif, melainkan harus aktif mengawasi jalannya perusahaan. Kemudian dalam prinsip good corporate governance,